Oke, selamat sore Bu Hesti. Kita Sore. bertemu lagi. Bagaimana kabarnya Bu Hesti? Alhamdulillah sehat. Bu Novi gimana kabarnya? Oh ya, puji Tuhan sehat Ibu. Nah, ini di sore hari ini kita punya waktu nih Bu, 15 menit untuk ngobrol bersama nih Bu terkait waktu 15 menit ini nanti apa nih yang mau Bu Hesti eh, obrolkan nih bersama nih nanti. Iya Bu Novi. Jadi tuh saya lagi kepikiran gitu ya. Saya kan menjadi guru PJOK kelas 1, 2, dan 3 di Ya, sekolah saya. Nah, kemudian saya dapat tugas tambahan nih. Tugas tambahan yang pertama mengurusi tentang dokter kecil dan UKS. Nah, tugas tambahan yang oke, kedua itu menjadi penanggung jawab ekskul silat. oke. Nah, ekskul silat ini kan sudah berjalan, saya menjadi PIC sudah berjalan sekitar 3 tahun. Namun sepertinya prestasi yang kami harapkan itu belum juga muncul gitu, Bu. Jadinya, duh gregetan gimana ya biar muncul Oke. Berarti prestasinya. tadi ada ini ya Bu ya sebagai guru PJO kelas 1, 2, 3 SD ya berarti ini ya Bu Hmm, 1, 2, 3 iya SD SD, lalu menjadi pendamping ya Bu. Berarti ini pendamping ekskul begitu ya. iya pendamping Oke. ekskul dokter Pendamping kecil ekskul sama di, untuk dokter kecil dan UKS ya. Dan iya juga betul, terkait tadi di ekskul silat ya ini ya. iya betul. Nah, di ekskul silat menjadi penanggung jawab. Nah, tadi kayaknya sepertinya Bu Hesti itu menekankan di ekskul silatnya ya, karena kayaknya dilihat itu Bu Hesti kayaknya melihat gimana caranya meningkatkan prestasinya anak-anak seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Kan terutama di Oke, O2SN tuh gregetan banget kayaknya kenapa ya aku sekolah kita belum dapat nih O2SN udah 3 tahun. oke. Lalu kalau dari pembicaraan hari ini nih Bu, dari 3 poin yang Ibu Hesti sampaikan ini, mana sih yang ingin Bu Hesti ingin capai nih Bu? Di antara tiga ini? Apakah tiga-tiganya atau salah satu dari itu mau Iya digolin Bu betul. Hesti seperti itu? Iya kalau untuk yang mapel PJOK alhamdulillah kan udah berjalan lah itu eh, bisa diatasi lah. Kemudian untuk yang dokter kecil ini juga sedang pelatihan Bu. Jadi saya sudah on progress nih dari mulai perekrutan, tes wawancara, dan Oke. sekarang sedang pelatihan oleh dokter dari puskesmas. Nah ini untuk yang Oh, ekskul silat ini nih yang jadi pikiran saya. Kok sudah 3 tahun berjalan tapi belum ada prestasi yang diharapkan kepala sekolah gitu. Karena kan ditanyain terus nih, oke, Bu baik. Esti kok belum menang-menang ya ekskul silat gitu. Oke. Lalu untuk eh, sebenarnya tantangannya sih Bu, tantangan yang terjadi selama ini untuk ekskul silat ini eh, me- yang membuat dia tidak pernah berprestasi seperti itu apa nih Bu? Menurut saya itu karena kan prinsipnya olahraga itu kan semakin sering kita mengulang maka akan semakin tercipta otomatisasi ya gerak otomatis gitu. Nah, karena ekskul ini butuh pengulangan si silat, sedangkan ekskul kami itu hanya seminggu sekali Bu. Jadinya eh ya akan sangat sulit untuk bisa berprestasi karena frekuensi latihannya hanya seminggu sekali. Gitu sih. Oke, baik. Frekuensi latihannya itu seminggu sekali ya, Bu. Itu kalau dilihat dari frekuensi latihannya. Lalu, eh, menurut Bu Hesti, terkait potensi anak-anak yang di ekskul silat ini bagaimana, Ibu? Potensi karena mereka dari minatnya juga memang hanya sekedar baru mengikuti aja sih Bu. Terus Hmm? kalau untuk yang nomor tanding itu mereka mungkin bisa tanpa teknik yang baku ya. Nah ini kan yang Ya. diminta itu kan yang seni nih, yang seni. Nah seni itu Hmm. kan Bu, kompilasi gerakannya itu ada sekitar 90 sampai 100 gerakan. Itu Iya. dari 50 siswa kami hanya satu anak yang hafal itu pun karena dia ada latihan di luar gitu Bu.
latihan tambahan di klub di luar sekolah. Oke, baik. Karena dia ada salah satu murid yang punya ikut klub gitu ya, Bu ya. Jadi yang punya Ikut kompetensi di klub. situ. Iya. Oke, Bu. Kalau saya boleh tanya lagi nih ya, Bu ya, terkait dengan eh, kondisi saat ini, Bu Desi tadi kan sudah menyampaikan ya kondisinya itu belum dapat prestasi dan yang ternyata punya yang punya apa namanya bakat yang lebih itu baru satu seperti itu. Nah, Mm. yang Bu Esti harapkan itu di kondisi yang seperti apa nih Bu? Kalau dari uh, mungkin kondisi yang saat ini bisa diinformasikan Bu Esti sekarang itu ada di posisi berapa kalau dari 1 sampai 10? Mungkin ada di posisi satu, Bu. Karena Oh, sangat satu. jauh dari apa ya, dari apa perbandingan rasio jumlah peserta dan peserta yang bisa ke O2SN itu baru satu anak dari 50. Jadi masih sangat jauh sih, Bu. Kalau dari angka 10 ya di angka satu. Oke, dari Hmm. situ mau Ibu geser posisinya ke arah berapa nih Bu? Satu dari angka satu. Harapan Bu Iya. Esti mau di Ya posisi minimal berapa? minimal ada di angka 5 atau 6 lah, Bu. Karena harapan saya tentunya setengah dari jumlah anak-anak tuh bisa menghafal satu jurus itu. Baik. Ada yang bisa menghafal begitu ya Bu. Lalu menurut Bu Esti biar anak itu bisa menghafal lebih cepat menghafal jurus apa nih yang akan Bu Esti lakukan? Yang mau coba Bu Esti lakukan? Saya sih pertama mau coba buat menambah frekuensi latihan nih, Bu. Jadi sebetulnya kepala sekolah saya sudah nyaranin buat ganti pelatih. Cuman kan kurang etis ya kalau kita memotong kontrak di tengah jalan gitu tanpa ada peringatan. Nah, Nah, ya. kemarin tuh saya akhirnya mengajak ngobrol pelatih, Bu, Kak Sekar, ini kepala sekolah saya minta target nih tahun depan, tolong ya O2SN-nya gimana caranya nih kita ada prestasi lah di kecamatan. Terus gimana kalau kita tambah waktu latihannya, Bu, gitu. Oh ya udah ayo. Setuju, kita akan coba tambah latihan. Nah, tapi kan itu tahun kemarin nih bulan April. Nah, ini belum belum Ya. kami realisasiin nih buat nambah latihan belum kami realisasiin karena baru mulai ekskulnya kemarin hari Senin. Jadi itu sih Bu, tadinya udah ada rencana mau nambah frekuensi ekskul. Jadi dua, Sudah ada dua rencana kali untuk seminggu, Bu. 2 kali seminggu ya Bu. Sebenarnya tadi Ibu sudah Ya, punya rencana untuk menambahkan itu ya Bu. Menurut Bu iya Esti ada betul. lagi nggak untuk yang bisa meningkatkan kompetensi anak tadi selain menambah latihan atau kerjasama dengan coachnya tadi ya karena yuk harus punya Hmm, target seperti itu. iya betul. Sama apa lagi ya Bu? Mungkin eh, me- menginfokan apabila ada klub silat di sekitar sekolah, mungkin bisa anak-anak yang sudah ikut ekskul di sekolah bisa tambah latihan lagi. Kalau emang serius minat untuk prestasi, bisa serius tambahan lagi, tambahin di klub. Saya sih pengen men-share ini ke orang tua, orang tua anak-anak yang ekskul silat gitu, Bu. Mencoba melibatkan orang tua ekskul begitu ya Bu ya untuk Hmm. bisa mendukung ya Bu Hmm. ya. Eh, Menurut Ibu jika itu nanti dilaksanakan seberapa berhasil sih Bu itu nanti akan eh, proses itu akan berjalan berhasil kalau seumpama nanti Ibu sudah mengerja coachnya lalu mengajak orang tua Hmm. murid dan udah 2 latihan itu menurut Ibu seberapa berhasilnya nih kalau dari pengontrolan nilai Ibu? Itu kan tersaring sendiri sih ya Bu Novi, karena kan Hmm, misalkan nih tambah latihan 2 kali seminggu, itu kan anak-anak akan mengeluarkan transport tambahan gitu. Terus ya, apalagi kalau ikut klub, mereka akan juga tambah uang bulanan ke klubnya, tambah transport lagi yang seminggu misalkan ditambah jadi 3 atau 4 kali. Jadinya untuk keberhasilannya ya itu tergantung penyaringan minat anak dan orang tua, keseriusan orang tua. Kalau orang tuanya serius, mau nganterin setiap hari,
mau keluarin dana lebih ya tentunya eh, akan terseleksi by the time kali ya. Oke. Mungkin terseleksinya berdasarkan waktu begitu ya Bu ya. Lalu Hmm. kalau tadi Ibu sudah mencoba menghubungi coachnya itu kapan itu Bu? Itu bulan April kemarin tuh sebelum liburan ujian sekolah. Oh, oke. Lalu untuk waktu terdekat ini langkah kecil apa yang akan Bu Esti lakukan nih biar nanti eh, proses apa ya istilahnya pendampingan ekskul silat ini bisa bertambah lagi seperti itu. Saya mungkin akan mencoba follow up ya, menanyakan kembali kepada pelatihnya, Kak ini kan udah mulai latihan nih, terus gimana kira-kira rencana kita buat nambah waktu latihan ekskul, kapan akan mulai dilaksanakan? Terus saya juga mau tanya untuk mengajak orang tua ikut klub gimana gitu. Jadi saya akan follow up ke pelatih dulu kali Bu. Apabila sudah oke, baru ngomong ke ibu kepala sekolah, minta izin lagi. Oke, kira-kira kapan itu Bu akan Ibu sampaikan ke coach dari pesilat itu? Eh, Ekskulnya kan setiap hari Senin, jadi mungkin nanti Senin depan saya akan ngobrol lagi dengan pelatihnya. Oke, kurang lebih nanti di Senin depan nanti berarti akan mencoba ya ngobrol dari pelatih. Lalu harapannya nanti setelah ketemu dengan pelatih apa yang ingin Ibu targetkan Ibu? Biar bisa dibawa ke Harapannya kepala ya sekolah. pelat, iya betul. Harapannya ya pelatihnya juga harus punya target yang sama, punya semangat yang sama, karena eh apa ya untuk menimbulkan semangat di anak-anak kan butuh dari guru sama pelatihnya dulu nih semangat gitu. Ayo kita target kita O2SN bulan Maret. Jadi ini ada waktu 8 bulan, 9 bulan gimana kita berusaha nyampe ke target itu. Oke, baik. Gitu sih, Bu. Tadi Ibu sudah Memastikan beberapa punya memastikan target kalau ya. kita Oke, memastikan ada baik. di sisi yang sama. Nah, oke, siap Ibu. Nah, dari situ kalau menurut Bu Hesti ada nggak teman lain yang mungkin bisa membantu Bu Hesti untuk mengontrol tadi eh, Ibu sudah ketemu dengan eh, coachnya, pelatihnya eksosilat, lalu nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkoordinasi dengan orang tua dan juga anak-anak. Apakah kira-kira Bu Hesti memerlukan teman lain untuk mengingatkan mungkin atau untuk mengontrol hal itu sudah sampai mana nih targetnya seperti itu. Ya, saya ada rekan guru olahraga bertiga kami, jadi ada 2 orang lagi bapak-bapak. Ya mudah-mudahan nanti mereka bisa membantu saya mengingatkan deh kalau rencana saya seperti ini dan mereka bisa bantu reminder. Karena mereka juga punya penanggung jawab masing-masing sih Bu. Mereka satu futsal, satu di karate. Jadi kita bertiga suka saling mengingatkan. Oke, tadi sudah ada itu ya guru olahraga untuk saling mengingatkan seperti itu ya Bu Esti ya. Hmm, Nah, kalau ya. menurut Bu Esti dari beberapa cerita tadi Bu Esti sudah menyampaikan terkait eh, bagaimana lebih ke meningkatkan prestasi dari ekskul silat yang Ibu sekarang emban gitu ya untuk mendampingi mereka menjadi penanggung jawab seperti itu. Lalu dari obrolan kita saat ini yang berjalan 15 menit ini poin apa nih yang Ibu dapat dari sesi obrolan kita hari ini? Ya, tadi setelah ngobrol dengan Bu Novi, saya jadi ada gambaran timeline nih. Dari timeline misalkan rencana aksinya pertama mau ketemu dengan pelatih itu di ada gambaran waktunya kapan, kemudian bisa diingatkan oleh teman-teman itu juga jadi gambaran juga. Jadinya tinggal melaksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan hari ini. Mudah-mudahan itu bisa berjalan, Bu. Makasih atas sharingnya karena saya jadi uh, terbuka wawasannya. Makasih ya Bu Novi.
Oke, terima kasih banyak Bu Esti untuk waktunya, sudah ngobrol bersama dan sudah mendapatkan tujuan apa yang ingin dicapai. Seperti itu harapannya nanti bisa dilaksanakan dengan baik, bisa kolaborasi dengan coachnya, bersama teman rekan sejawat sesama guru olahraganya, dan nanti juga berhasil diskusi dengan kepala sekolah, bersama dengan orang tua, sehingga nanti putra-putranya yang ikut, putra-putri ya, ada putrinya ya Bu ya, ada putra-putrinya yang ikut ekskul silat, itu bisa menjadi prestasi, mendapatkan prestasi tentunya untuk membawa nama baik sekolah. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi.